Hai Rek, gimana kabarnya setelah beberapa hari di rumah aja? Udah mulai bosen apa masih gitu-gitu aja? Kali ini Surabaya Pagi bakal kasih tahu informasi menarik seputar corona, yakni pertanda-pertanda sebelum munculnya corona di belahan dunia. Seperti apa ulasannya? Mari kita simak. Dikutip dari penelitian Lab Virologi kredibel di Science Direct, mereka sudah melakukan eksperimen modifikasi genetik pada virus corona sejak tahun 2017. Kuncinya ada pada asam amino di virus tersebut. Apabila mereka ingin membuat virus corona berhenti menyebar, maka harus dikurangi asam aminonya. Sedangkan jika ingin virus corona tersebut menyebar lebih pesat, maka mereka bisa menambahkan asam aminonya. Dan itulah yang terjadi. COVID-19 menyebar begitu pesat karena ada tambahan asam amino pada virus corona yang sebelumnya sudah ada. Menurut Profesor Chi Taifang dari National Taiwan University, penambahan asam amino pada virus corona sangatlah tidak wajar. Biasanya, mutasi virus tidak seradikal seperti itu. Aneh, tiba-tiba virus corona mempunyai 4 asam amino. Ini adalah campur tangan dari lab yang menambahkan asam amino pada virus corona agar virus tersebut cepat menyebar. Sumber data lainnya dari Profesor Dr. Francis Boyle yang membuat undang-undang senjata biologi di Amerika menyatakan bahwa COVID-19 adalah senjata biologi yang offensive. Informasi kredibel lainnya juga dapat kita peroleh dari US National Library of Medicine, Departemen Kesehatan Amerika Serikat. Mereka sudah sejak 2003 mengungkapkan bahwa indikasi penggunaan wabah flu sebagai senjata biologi. Serangan jenis wabah flu corona di seluruh penjuru dunia sudah diprediksi oleh Bill Gates, sang pendiri Microsoft, sejak tahun 2015. Ia berpendapat saat kampanye bencana virus tahun 2015 bahwa saat ini resiko terbesar ancaman global bukanlah seperti bencana nuklir, melainkan bencana virus. Jika ada yang membunuh lebih dari 10 juta orang dalam beberapa puluh tahun ke depan, kemungkinan bukanlah dari sebuah peperangan, melainkan virus yang berdaya infeksi tinggi. Sebuah epidemik bisa terjadi karena sebab alami atau sengaja dibuat adalah hal yang paling mungkin untuk menyebabkan kematian 10 juta orang. Tujuan dari kampanye yang dilakukan oleh Bill Gates ini agar semua negara di dunia bersiap-siap mengeluarkan dana di bawah kendali mereka. Kejanggalan lainnya adalah, menurut sumber data yang kredibel, penyebaran virus corona ini sudah disimulasikan selama 2 bulan sebelum virus ini mewabah di Wuhan. Hasil simulasi tersebut, COVID-19 menyebabkan kematian sebesar 65 juta orang. Mereka mensimulasikan dampak dari COVID-19 ini di New York, Amerika Serikat, sebelum virus tersebut teridentifikasi di Wuhan. Simulasi tersebut dilakukan oleh Johns Hopkins University and Medicine mengenai penyebaran virus corona. Penyebaran virus corona 2019 ini sudah didesain dan dirancangkan dengan sangat matang. Dari merambahnya virus corona ini, yang akan diuntungkan adalah elit global, yaitu segelintir orang yang sangat kaya dan powerful yang menguasai ekonomi, politik, militer, intelijen, sains, bisnis, dan media massa dunia. Selain itu, pihak yang akan diuntungkan lagi dari wabah virus corona ini adalah Illuminati dan The New World Order. Dan semua presiden Amerika adalah kaki tangan elit global atau New World Order. Jadi, bagaimanakah cara elit global bekerja? Yakni menggunakan metode problem, reaksi, solusi. Pertama, mereka merencanakan problem, yaitu dengan menciptakan krisis yang berarti ketakutan. Kedua, muncul reaksi. Semua orang akan merasa panik karena tak mungkin bisa menyelesaikan masalahnya sendiri.
Ketiga adalah solusi di mana seolah-olah mereka membantu korban, tapi sebenarnya mereka ingin memeras. Mereka dulu menggunakan jurus bandit elit global, di antaranya untuk memajukan Undang-Undang Federal Reserve 1913 atau Bank Sentral Swasta Amerika Serikat. Coba kalian pikir, bagaimana bisa ada bank swasta di Amerika? Dulu, mereka membuat jurus problem reaksi dan solusi di tahun 1907, yaitu dengan membuat problem masalah sebar isu ada bank yang kalah clearing oleh bank-bank tidak ada uang di Wall Street. Padahal, pada saat itu tidak ada masalah apapun di Wall Street. Mereka bisa melakukan rekayasa dan langkah tersebut karena merekalah sang penguasa Wall Street. Langkah kedua, ciptakan reaksi. Lewat media-media massa, mereka membakar massa seolah-olah ada krisis keuangan yang sangat parah. Dan masyarakat pun panik, sehingga terjadilah krisis nyata karena teror ketakutan. Para dewan keuangan lalu membuat kampanye, saat itu diantaranya JP Morgan, J.D. Rockefeller, Jacob Warburg, dan Paul Warburg melakukan kampanye nasional dengan nama kampanye banker elit. Di dalamnya buku berjudul Ekonomi Akan Runtuh, Kita Butuh Otoritas Moneter yang Baru. Langkah ketiga, mereka membuat solusi dengan membuat undang-undang bank sentral swasta seolah-olah untuk menyelamatkan perekonomian. Maka diundangkanlah Federal Reserve Act yang didirikan pada tahun 1913. Dan setelah Federal Reserve didirikan, selanjutnya terjadilah Perang Dunia I pada tahun 1914. Dan pada tahun 1929, terjadilah The Great Depression of Amerika Serikat yang adik kuasa itu secara teknik sebenarnya sudah bangkrut pada 1933 akibat The Great Depression. Karena itulah dibentuk Undang-Undang Federal Reserve Act. Oleh karena itu, ketiga jurus tersebut akan digunakan oleh elit global menggunakan virus corona atau COVID-19. Yang pertama adalah ciptakan problem dengan menyebarkan virus corona, dan yang akan dijadikan kambing hitam sebagai awal penularannya adalah Cina. Negara berkependudukan banyak sekaligus untuk melumpuhkan perekonomian Cina. Seolah-olah virus corona menyebar di dunia akibat orang Cina. Padahal, menurut Menteri Luar Negeri Cina dan para saintis di sana, virus corona sengaja disebar di Wuhan oleh tentara Amerika yang mengikuti Military World Games di Wuhan sana. Kedua, ciptakan reaksi dengan panik global yang dimuat oleh media-media massa yang dimiliki oleh elit global. Waktu awal jumlah kematian akibat wabah corona masih sedikit, tapi mereka berusaha ciptakan rekayasa untuk menciptakan panik massa. Berbagai media massa dan organisasi-organisasi internasional secara sistematis menciptakan panik global, dan di antara media-media tersebut adalah CNN, NBC, Fox News, Al Jazeera, YouTube, dan lain-lain. Begitu juga dengan lembaga-lembaga setempat seperti WHO, PBB yang akhirnya menginstruksikan negara-negara di dunia untuk lockdown akibat wabah corona COVID-19 yang mengakibatkan ekonomi hancur dan mata uang anjlok. Selain itu, pasar modal hancur dan perbankan stop salurkan kredit karena ini memanglah tujuan mereka. Ketiga, mereka akan berpura-pura untuk menawarkan solusi. Solusi pertama adalah vaksin. Elit global melalui kaki tangan seperti PBB dan WHO akan menginstruksikan negara-negara untuk mengeluarkan anggaran penanganan virus di bawah kendali mereka. Solusi kedua, mereka akan datang dengan berpura-pura menawarkan solusi penyelamatan ekonomi dan utang-utang baru yang akan dikucurkan. Negara-negara di dunia akan tenggelam dengan utang-utang yang tak akan mampu untuk dibayar. Mereka bisa menawarkan utang miliaran dolar karena mereka bisa mencetak uang sendiri. Caranya yaitu dengan mereka menerbitkan bond atau surat utang tanpa jaminan.
Bond dibeli oleh Federal dengan bunga kecil, lalu Federal tinggal mencetak angka-angka digital di rekening, yaitu uang giral termasuk uang elektronik. Kemudian, kreditur seperti IMF dan lain-lain akan meminjamkan bond tersebut ke negara-negara lain yang sedang krisis dengan bunga yang lebih tinggi. Dengan metode itulah, utang kita semua akan bertambah pasca krisis corona. Begitulah cara mengeruk uang dari krisis. Keuntungan lainnya akibat runtuhnya perekonomian lockdown adalah harga-harga saham di pasar modal akan anjlok. Dan mereka akan memborong dengan harga murah sehingga kredit bank juga akan macet. Perekonomian di dunia sengaja dibuat hancur sehingga tidak ada yang bisa membayar hutang dan nilai tukar hancur semua. Sehingga apabila mata uang di dunia sudah hancur dan tidak bisa membayar hutang-hutang, maka akan dibuatlah mata uang tunggal New World Order. Sehingga diciptakanlah krisis-krisis seperti perang dan terorisme, global warming hoax, krisis virus dan lockdown mengakibatkan krisis perekonomian yang berkepanjangan dan krisis mata uang sehingga barulah orang-orang akan mau menerima mata uang tunggal tersebut. Mata uang tunggal di dunia bukanlah dalam bentuk kertas atau ATM, melainkan melalui chip yang ditanam di tubuh Anda. Maka tuntaslah misi mereka menjadi Tuhan di dunia dan kita-kita semua adalah budak-budaknya. Persis seperti hewan ternak yang ditanam chip di tubuhnya, apabila Anda memberontak tinggal memencet tombol dan chip tersebut akan membunuh Anda. Sementara ini sebelum semua itu terjadi, maka waspadalah terhadap virus corona. Virusnya memang ada dan daya sebarnya sangat pesat karena ada modifikasi asam amino di dalam virus. Tapi, tak kalah bahayanya adalah virus ketakutan, paranoia, dan histeria lewat media massa dan medsos. Semua itu didesain agar terjadi lockdown, ekonomi lumpuh, dan rakyat pun melemah sehingga tunduk pada New World Order. Di sisi lain, seorang pemenang hadiah Nobel dari Departemen Biofisika Stanford yang menganalisa perkembangan virus corona di seluruh dunia dan mengatakan bahwa penanggulangan virus corona akan lebih cepat dari perkiraan orang. Yang diperlukan adalah penanggulangan panik dan paranoia kita sendiri. Kita akan baik-baik saja katanya. Nah, bagaimana pendapatmu mengenai pertanda-pertanda seperti itu? Hah? Tapi terlepas dari semua itu, tentunya kita semua harus tenang untuk menghadapi pandemi ini. Telusuri dulu setiap informasi yang kita dapat dan jangan gegabah ya Rek. Ya udah, mungkin itu dulu informasi dari Surabaya Pagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.